Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman. Ini adalah bagian yang ke-11 sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ke-10-nya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Sebelumnya, Galactus dan Avengers dari universe utama alias 616 memasuki universe Ultraman. Kini Galactus sedang melesat melaju menuju Land of Light yang merupakan planet bangsa Ultra. Namun perjalanan Galactus ini mendapat rintangan. Di kumpulan galaksi Leo ada persenjataan array milik bangsa Ultra. Senjata tersebut menembakkan energi sangat kuat pada Galactus. Akibat terkena tembakan ini, Galactus terjatuh di sebuah planet. Serangan tersebut membuatnya marah. Tiba-tiba di dekat Galactus muncullah Ultraman Taro yang menanyakan siapa identitasnya dan kenapa dia tetap nekat bergerak mendekati Land of Light. Galactus pun memperkenalkan dirinya sebagai pemakan planet. Dia mengaku berniat mengkonsumsi Land of Light. Tadi, Ere memang telah menghambat Galactus. Meskipun begitu, Galactus menekankan bahwa itu hanyalah hambatan kecil. Ujung-ujungnya dia tetap akan mencapai tujuannya. Galactus memperingatkan bahwa Taro akan mati apabila nekat melawannya. Walaupun diberi ancaman seperti itu, Taro tidak merasa gentar sama sekali. Dia tetap bertekad melaksanakan tugasnya melindungi Land of Light. Dengan demikian terjadilah baku hantam antara Galactus melawan Taro. Sementara itu di Ultra Guard Island, alien Zarab di sel kurungannya ditemui oleh Shin Hayata beserta Miles Morales. Zarab diminta ikut membantu para hero dalam upaya menghentikan Galactus. Pada awalnya dia menolak sebab dia telah membuat perjanjian dengan Galactus. Apabila melanggar perjanjian itu, Zarab takut planetnya nanti akan dimakan oleh Galactus. Karena penolakan ini, Miles menjelaskan bahwa Galactus sudah menjadi lebih kuat dan berpotensi mengkonsumsi galaksi. Sedangkan Ultra berbicara kepada Shin. Ultra memberitahukan bahwa Zarab tidak mudah percaya pada makhluk lain. Shin harus memanfaatkan sifat tersebut. Maka Shin berkata pada Zarab bahwa Galactus akan menjadi amat sangat kuat kalau berhasil mengkonsumsi Land of Light. Jika itu terjadi, tidak bakal ada yang sanggup menentangnya. Jadi akan sangat mudah bagi Galactus untuk melanggar perjanjian dan memakan planet Zarab. Setelah mendengarnya, Zarab berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk membantu. Saat itu Janet Van Dyne muncul dan mengabarkan sesuatu yang sangat penting. Dengan dibantu kekuatan energi dari Captain Marvel, Katsuichiro Kato telah berhasil memakai teknologinya untuk membuka komunikasi dengan Land of Light. Namun koneksi ini tidak terlalu stabil, jadi mereka harus buru-buru selagi belum terputus. Kabar ini tentu membuat Ultra merasa lega. Shin bergegas memasuki sebuah ruangan di mana terdapat layar yang menampilkan Father of Ultra. Di ruangan itu ada pula Carol Danvers dan Captain America Sam Wilson. Begitu melihat Shin, Father of Ultra bisa mengenalinya sebagai manusia yang sedang menyatu dengan Ultra. Sedangkan Shin mengatakan bahwa Ultra merindukan para Ultra lainnya. Selanjutnya, Father of Ultra mengaku sudah diberi penjelasan oleh Carol tentang Galactus yang ingin melahap Land of Light. Father of Ultra bilang telah mengirimkan prajurit terkuatnya, yaitu Ultraman Taro, untuk menghentikan Galactus. Dia berharap Taro bisa memberi waktu agar solusi yang damai bisa dicapai. Father of Ultra memang ingin terwujudnya solusi yang tidak berujung dengan kematian Galactus. Shin sontak terkejut mendengarnya. Dia langsung bertanya jika solusi damai tidak bisa ditemukan, apakah Father of Ultra akan membiarkan saja Galactus mengkonsumsi Land of Light. Ternyata Father of Ultra menjawab iya. Father of Ultra menjelaskan bahwa intisari Galactus terhubung secara erat dengan struktur universe asalnya. Jika Galactus mati, maka triliunan makhluk akan ikut mati atau tidak akan pernah terlahir sama sekali. Father of Ultra tidak mau bencana semacam itu terjadi. Walau bagaimanapun Galactus harus tetap hidup. Father of Ultra sebenarnya ingin Galactus kembali ke universe asalnya. Tetapi kalau hal itu tidak bisa dilakukan, Father of Ultra tidak akan berusaha membunuh Galactus. Setelah mendengar semua ini, Shin berbicara dengan Sam Wilson. Shin menegaskan bahwa mereka harus bergegas bergerak. Dia tidak ingin bangsa Ultra mati oleh Galactus. Ketika Shin beranjak pergi menuju hanggar bersama Sam dan Carol, Father of Ultra menyampaikan terima kasih. Dia juga mengaku senang mengetahui bahwa Ultra beserta Delegate Seven masih hidup dan
dan menyatu dengan orang-orang yang baik. Dalam perjalanan menuju hanggar, Shin bersama Sam dan Carol membicarakan rencana menghentikan Galactus. Carol juga memberitahu Shin bahwa mereka semua akan berangkat ke angkasa memakai pesawat Ultra Guard yang sudah dimodifikasi oleh Tony Stark. Setibanya di hanggar, mereka bertemu orang-orang lainnya, yaitu Tony, Kiki Fuji, Janet Van Dyne, duo Spider-Man Peter Parker dan Miles Morales, serta alien Zarab. Tony melaporkan bahwa pesawat sudah siap digunakan untuk perjalanan angkasa. Meskipun begitu, sebagian orang tidak akan ikut dalam misi ini, dan Moroboshi beserta anak-anak angkat Katsuichiro Kato masih menjalani perawatan. Sedangkan Peter dan Miles diminta oleh Kato untuk tetap tinggal, sebab bantuan mereka dibutuhkan dalam mengurusi suatu proyek. Tanpa disertai orang-orang ini, para hero dengan dipimpin Sam menaiki pesawat dan mulai meninggalkan bumi menuju Land of Light. Pesawat ini dikemudikan oleh Janet dan Kiki. Di tengah perjalanan di angkasa, orang-orang lainnya berdiskusi. Rupanya peralatan mereka mendeteksi Galactus sedang berada di satu planet antara bumi dan Land of Light. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk melaksanakan rencana. Jadi mereka pun memutuskan untuk mendatangi planet tersebut. Di sana mereka juga mendeteksi satu makhluk hidup lainnya yang diduga adalah Ultraman Taro. Setibanya di daratan planet tujuan, mereka melihat Taro sedang terbaring. Rupanya pertarungan Taro melawan Galactus telah selesai. Hasilnya adalah Taro dikalahkan oleh Galactus. Orang-orang tentu bergegas mendekati Taro yang memperkecil ukuran tubuhnya. Seperti Father of Ultra, Taro bisa mengenali Shin Hayata sebagai host bagi Ultra. Sambil dibantu berdiri oleh Shin Hayata, Taro mengungkapkan bahwa senjata Ere maupun dirinya tidak berhasil mengalahkan Galactus. Taro harus mengakui Galactus merupakan lawan yang sangat kuat. Meskipun begitu, masih ada harapan. Sekarang Taro memang tak sanggup bertarung lagi. Namun Galactus juga butuh waktu untuk memulihkan diri sebelum mampu terbang meninggalkan planet ini. Jadi sekarang para hero punya peluang untuk menghentikan Galactus. Di tengah pembicaraan ini, tanah mendadak berguncang. Tidak lama kemudian terungkaplah penyebab guncangan ini. Dari bawah tanah muncul satu kaiju bernama Bemstar. Dalam keadaan berbahaya ini, untungnya ada bantuan. Tak disangka, Matt Mecha Jack tiba-tiba datang dan menghantam Bemstar. Rupanya Jack sudah selesai diperbaiki oleh Kato, Peter Parker, serta Miles Morales. Lalu sekarang, Jack berhasil menyusul Shin dan yang lainnya. Kini Peter mengendalikan Jack, sedangkan Miles memakai jaringnya untuk membuat mesin Jack tetap bertahan. Peter juga meminta para hero lainnya melanjutkan rencana melawan Galactus, sedangkan Bemstar akan terus dihadapi oleh Jack. Berkat waktu yang diberikan Jack, para hero lain bisa mengambil tabung-tabung berisi energi Morheim. Lalu mereka berkumpul untuk memastikan semuanya memahami rencana. Pertama-tama, Zarab akan mengalihkan perhatian Galactus. Ketika Galactus masih merasa kebingungan, para hero akan menyebarkan energi Morheim di sekitarnya sampai dia pingsan. Setelah itu, Galactus akan dibawa kembali ke universe utama. Ini jelas tidak akan mudah, tapi mereka siap melakukannya. Pada akhirnya, rencana itu dilaksanakan. Zarab mengubah dirinya menjadi beberapa Galactus dan berdiri di sekeliling Galactus yang asli. Sayang sekali tidak sesuai harapan para hero. Trik ini tidak membuat Galactus bingung. Galactus langsung menyadari ini merupakan tipuan Zarab. Dengan cepat, dia menyebarkan gelombang energi yang menghilangkan segala wujud penyamaran tersebut. Akibatnya, Zarab terluka dan terjatuh pingsan, sehingga dia pun dibawa terbang oleh Tony Stark. Rencana para hero telah gagal total. Kegagalan ini membuat para hero berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Mereka membutuhkan pengalihan lainnya. Maka Shin Hayata bilang dirinya akan berubah menjadi Ultraman dan menyerang Galactus sendirian, sedangkan para hero lainnya menyusul di belakangnya. Ultraman akan berusaha menahan segala serangan Galactus supaya para hero punya peluang mengerahkan energi Morheim padanya. Rencana ini jelas sangat berbahaya bagi Ultraman. Bahkan Shin dan Ultra bisa saja mati dalam tindakan tersebut. Walaupun menyadari ada resiko kematian, Shin mengaku siap menerimanya. Shin menjelaskan bahwa bangsa Ultra bisa melakukan lebih banyak kebaikan bagi umat manusia. Bangsa Ultra bisa mengajarkan manusia cara hidup di semesta tanpa diracuni rasa takut, cara menemukan kekuatan dalam kelemahan, cara menemukan persatuan dalam keberagaman, dan cara untuk hidup dalam cahaya. Sampai nantinya manusia
ia ikut menjadi cahaya yang menerangi segala di sekitarnya. Shin tidak mau membiarkan mimpi itu mati, bahkan jika dirinya harus mati demi mimpi itu. Pernyataan tekad ini membuat Ultra tersentuh. Ultra selalu siap mati demi melindungi planet bumi, tetapi dia tidak menyangka Shin rela mati demi melindungi Land of Light. Ultra mengaku bersyukur dan bangga pada Shin, sedangkan Shin mengatakan dirinya punya sikap seperti ini justru berkat pertemuannya dengan Ultra. Sementara itu Sam Wilson bertanya pada Janet Van Dyne tentang PIM Particles. Janet bilang hanya membawa 1 atau 2 tabung kecil saja. Sam lalu menginstruksikan Janet untuk nanti melemparkannya saat diberi aba-aba. Pada akhirnya rencana Shin dilaksanakan. Dia berubah menjadi Ultraman dan berlari ke arah Galactus. Sikap Ultraman yang tidak mau menyerah membuat Galactus kesal. Sedangkan Ultraman menjelaskan bahwa Galactus selalu ditawari pilihan. Bahkan sekarang Ultraman meminta Galactus berhenti supaya bisa bersama-sama mencari solusi yang damai untuk rasa laparnya. Seperti sebelumnya di bumi, tawaran tersebut ditolak oleh Galactus yang menekankan bahwa perbuatan mengkonsumsi planet merupakan sesuatu yang alami dan diperlukan tapi bukan hal yang damai. Ultraman tidak sependapat dengan Galactus. Menurut Ultraman, Galactus kurang memiliki imajinasi. Jadi para hero akan menunjukkan kemungkinan imajinasi pada Galactus. Pada saat yang sama, para hero lain bermunculan dari belakang Ultraman sambil membawa energi Morhem. Galactus langsung saja menembakkan energinya pada Ultraman. Untungnya Sam Wilson dengan sigap melemparkan tamengnya sambil memberi komando pada Janet Van Dyne. Maka Janet melontarkan PIM Particles pada tameng tersebut. Berkat kerjasama ini, tameng Kapten Amerika menjadi berukuran amat sangat besar. Tameng tersebut ditangkap oleh Ultraman yang kemudian menggunakannya untuk menahan serangan energi Galactus. Dengan demikian, Ultraman tetap selamat. Bahkan dia mampu memantulkan serangan energi tersebut pada Galactus sendiri sampai Galactus merasa kesakitan. Tidak berhenti di situ saja, Ultraman berlanjut melemparkan tameng itu yang menubruk dada Galactus, sehingga pada momen ini Galactus tidak mampu melancarkan serangan. Para hero tentu tidak mau menyia-nyiakan peluang ini begitu saja. Ultraman, Captain Marvel, Iron Man, Kiki Fuji, dan Janet Van Dyne bersama-sama mengerahkan berbagai macam serangan energi pada Galactus. Berkat perjuangan bahu-membahu ini, ujung-ujungnya Galactus pun terjatuh. Kemudian para hero bergerak mendekatinya sambil mengeluarkan energi Morhem, sehingga akhirnya Galactus pingsan. Begitu Galactus terbangun, di dekatnya ada Ultraman Taro yang sedang membawa sebuah benda. Galactus bertanya berapa lama dirinya tidak sadarkan diri. Taro menjawab Galactus pingsan cukup lama, sehingga Taro punya waktu untuk mengambil benda yang sekarang dia pegang. Taro menjelaskan bahwa benda itu bernama Ultra Ki dan mengandung energi amat sangat besar. Apabila Galactus menghisap sebagian energi Ultra Ki, maka dia akan merasa kenyang untuk waktu yang cukup lama. Meskipun begitu, Taro meminta Galactus melakukan konsumsi energi Ultra Ki dengan cepat. Ultra Ki berfungsi menjaga Land of Light tetap berada di orbitnya. Jika Taro tidak secepatnya mengembalikan Ultra Ki ke tempatnya semula, maka Land of Light akan hancur. Galactus sontak merasa terkejut bangsa Ultra bersedia membahayakan planet mereka demi dirinya. Taro pun menekankan bahwa bangsa Ultra menganggap semua makhluk hidup itu berharga, termasuk Galactus. Namun Taro meminta nantinya Galactus bersama Avengers kembali ke universe asal mereka. Tentang hal tersebut, Galactus mengingatkan bahwa intisarinya terikat dengan universe utama. Jadi dia memang punya niat untuk pulang. Galactus pun setuju dengan tawaran Taro. Seusai pembicaraan ini, Taro mengecilkan ukuran tubuhnya dan berbicara dengan para hero. Dia mengabarkan tentang kesepakatan dengan Galactus. Setelah itu, Shin Hayata bertanya apakah Taro akan ikut datang ke bumi untuk mengunjungi Ultra Seven. Taro mengaku tidak bisa datang. Walaupun begitu, sekarang dia menyerahkan sebuah benda kepada Shin. Benda itu dia ambil dari Land of Light ketika tadi dia mengambil Ultra Ki. Taro bilang benda itu akan bisa menyembuhkan Ultra Seven. Pada akhirnya, Tony meminta para hero untuk segera menaiki pesawat. Tony Stark mengingatkan
mengingatkan bahwa mereka harus segera berangkat, sebab ada banyak tempat yang harus mereka datangi. Mereka harus memulangkan alien Zarab ke planet Zarab, memulangkan Shin dan Kiki Fuji ke planet Bumi, serta memulangkan Galactus melalui portal ke universe utama. Tentang rencana tersebut, Shin meminta Avengers tidak buru-buru ikut kembali ke universe asal mereka setelah memastikan kepulangan Galactus. Rupanya Shin ingin mengajak Avengers bersenang-senang dulu. Avengers setuju dengan tawaran Shin. Dengan demikian, setelah Galactus pergi dari universe ini, diadakanlah acara karaoke yang diikuti Janet Van Dyne, Carol Danvers, Tony Stark, Sam Wilson, Yuriko, Ippei, Takeshi, Fumio, Mitsuhiro Ide, Shin Hayata, Kiki Fuji, Peter Parker, dan Miles Morales. Mereka semua dengan sangat gembira bernyanyi bersama. Itulah tadi akhir cerita Ultraman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.